Halo what's up guys, welcome back to BRCTR. Nah, di episode kali ini saya mau sedikit nge-review tentang custom ROM dari SparkOS nih. Yang tepatnya adalah SparkOS 13.1 dengan menggunakan Android 13 ya. Nah, jadi di sini saya ingin mencicipi gimana sih rasanya menggunakan Android 13 di handphone Redmi 5 Plus nih. Nah, jadi di sini nanti akan saya coba atau saya review sedikit fitur-fitur yang disematkan pada custom ROM SparkOS ini dan bagaimana sih pendapat saya setelah menggunakan Android 13 ini selama 3 hari ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, sekarang kita langsung aja bicarain dulu tentang tampilannya ya. Untuk tampilannya sendiri menurut saya itu tidak jauh berbeda dengan Android 12 ya. Dari segi penampilannya, untuk icon-iconnya pun sama ya. Dan untuk desain apps-nya sendiri itu sama juga ya seperti Android 12. Di sini berbentuk seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Dan di sini juga kita lihat terdapat pengaturan seperti widget, lalu ada wallpaper ya, bisa kita lihat untuk wallpapernya juga kita bisa ubah-ubah di sini ya. Ini untuk warna-warnanya juga kita bisa ubah di sini, kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Dan di sini juga disediakan beberapa wallpaper ya yang bisa kalian pilih ya, seperti ini banyak banget. Nah, setelah itu kita akan coba lihat untuk fitur Androidnya ya. Kita di sini kita akan buktikan apakah benar-benar ini Android 13 atau bukan. Nah, di sini dia tertulis both device menggunakan Android 13 ya, dan kita klik aja. Nah, di sini versi SparkOS-nya 13.1 dengan perangkat Vince, lalu untuk versi Androidnya 13 dan kita bisa lihat dulu. Nah, tapi untuk Androidnya ini kenapa ya seperti mirip Android 12 ya, dia berbentuk seperti ini ya. Kalau Android 12 saya pernah pakai juga, dia bentuknya seperti ini ya, seperti jam seperti ini. Dan saya entah nggak tahu gimana untuk yang aslinya Android 13 itu seperti apa. Dan dia menggunakan versi kernel 4.9.330 ya dari Unitrix. Nah, seperti itu. Dengan penyimpanan ROM-nya ini HP-nya 32 plus 3 GB untuk RAM-nya ya. Untuk internalnya 32 GB. Nah, kalau misalkan ditanya apakah HP ini awet untuk daily atau tidak, nah di sini saya sudah pernah coba dan untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat di layar ya. Untuk waktu 20 jam itu bisa bertahan sekitar ya segitu, kalian bisa lihat di layar. Nah, jadi menurut saya itu untuk pemakaian segitu hanya untuk pemakaian daily ya. Untuk game pun tipis-tipis, misalkan saya main Mobile Legends itu hanya sekitar 2 atau 3 match aja, habis itu udah. Dan untuk sosial media juga hanya tipis-tipis aja, baterai masih tersisa segitu ya. Jadi menurut saya itu cukup awet daripada untuk Android yang 12. Karena waktu itu saya pernah menggunakan Android 12 itu baterainya jauh lebih boros daripada ini ya. Dan untuk skor CPU throttlingnya dia memiliki maksimal 85,900 Hz dengan minimum 66,486 Hz ya, dengan rata-rata 78,512 Hz. Dan menurut saya ini udah cukup bagus ya, karena untuk presentasinya itu masih tinggi ya, masih hampir mendekati 100. Nah, untuk Antutu benchmarknya dia memiliki skor 113.736. Untuk HP sekelas Redmi 5 Plus ini dengan tahun yang sudah lama banget ya, itu menurut saya masih cukup tinggi untuk skor Antutunya. Di ROM ini juga memiliki beberapa fitur untuk mengcustom dari setelan-setelan yang dimiliki oleh custom ROM ini. Contoh di sini ada Fireworks dan kita bisa lihat di sini kita bisa mengatur tema ya, dan di sini ada untuk mengatur gaya signal, gaya WiFi, bentuk icon dan bilang navigasi, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, di sini kalian bisa cari-cari aja, di sini untuk fitur-fiturnya banyak sekali. Lalu di sini juga ada fitur untuk lock screen, ada fitur untuk status bar. Jadi kalian bisa ubah-ubah atau kustomisasi sendiri untuk fitur-fitur yang disematkan oleh custom ROM ini ya. Dan di sini ada juga fitur untuk gestur. Jadi
Apabila kalian ingin mengubah gesturnya, ini kan menggunakan 3 tombol, kalian juga bisa menggunakan fitur navigasi gestur yang apabila kita swipe seperti ini dia akan kembali seperti itu ya. Jadi ini cukup cukup enak ya untuk kalian customisasi ya, untuk kalian yang suka mengcustom ini juga sudah support banyak ya customisasi. Dan untuk bugnya sendiri di sini saya belum menemukan yang cukup signifikan. Hanya saja dalam 3 hari belakangan ini yang setelah saya pakai, saya hanya menemukan satu bug, yaitu untuk aplikasi kalender bawaan ya. Di sini untuk aplikasi kalendernya itu tidak bisa ya. Jadi ketika kita buka dia akan force close seperti ini. Tapi untuk aplikasi ini tidak terlalu penting ya, tidak terlalu pengaruh karena kita nantinya bisa mendownload lagi melalui Playstore dan itu bisa diakali. Tapi untuk selebihnya seperti kayak radio, signal, bluetooth dan yang lain-lain itu aman-aman aja ya. Jadi masih bisa kita tolerir ya untuk bug yang satu ini. Nah, untuk bermain Mobile Legends sendiri saya menggunakan settingan rata kanan seperti ini ya guys. Dan untuk rasanya sendiri itu terasa agak smooth ya, walaupun terkadang juga ada nge-lag-nya sedikit, tapi itu tidak berpengaruh banget karena untuk settingan defaultnya atau rekomendasinya adalah untuk grafis rendah ya. Dan untuk game space-nya itu memiliki 3 mode, yaitu mode pertama adalah mode baterai server, mode kedua adalah mode standar, dan mode ketiga adalah mode performance. Dan dia juga menyematkan fitur FPS di dalamnya. Jadi ketika kita bermain game, kita bisa melihat berapa sih FPS yang digunakan saat bermain game. Dan ini masih terasa enak ya guys untuk bermain gamenya, jadi masih rekomen banget. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk reviewnya. Buat kalian yang masih memiliki pertanyaan atau ingin request video lainnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya. Serta buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa langsung aja klik dulu tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari saya. Dan oh ya guys, nanti di akhir video akan ada tutorial cara penginstalannya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Thanks for watching guys, and see you next video. Terima kasih. Nah oke, sekarang kita langsung aja masuk ke mode recovery-nya ya. Nah ini kita cari dulu untuk nah ini ya, kita pilih mode recovery, lalu kita tekan lama dan dia akan booting ke mode recovery-nya. Kita tunggu aja sampai masuk ke mode recovery. Nah sekarang sudah masuk ke mode recovery-nya. Dan sekarang yang pertama-tama kita harus bersihkan terlebih dahulu untuk ROM yang lama ya. Nah custom ROM yang lama kita bersihkan dulu dengan klik bersihkan, lalu pilih yang kuning ini yang bersihkan tingkat lanjut, lalu kita pilih yang Delphic atau ARCC, lalu sistem, data, cache, vendor, dan sudah itu aja ya. Jadi kalian bisa lihat dan perhatikan lagi, ingat yang dihapus hanya Delphic, sistem, data, cache, dan vendor. Oke, setelah itu kalian bisa swipe ke kanan dan tunggu sampai penghapusannya selesai. Oke, ini sudah selesai, lalu kita kembali aja. Setelah itu kita mulai ulang atau reboot ulang ya, dan kita reboot langsung ke mode recovery-nya. Nah, kita swipe ke kanan, tunggu sampai rebootnya kembali. Setelah itu kita akan pasang untuk ROM Xiaomi-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita pakai di sini, pilih di SD card, kita cari foldernya atau filenya di mana. Nah di sini kita pilih yang untuk MIUI 11-nya ya, itu MIUI dari Redmi 5 Plus yang aslinya. Ini kita swipe aja dan kita tunggu sampai selesai. Nah ini sudah berhasil. Nah lalu kita bisa back aja kembali dan kita cari pilih micro SD ya, pilih micro SD, lalu klik OK karena kita menyimpannya di micro SD. Lalu kita pilih ROM yang baru yaitu Spark 13.1. Kita swipe ke kanan dan kita tunggu sampai selesai penginstalannya. Dan ini sudah selesai ya guys, dan kita kembali aja. Nah sekarang kita pilih untuk YAPPS nya. Di sini saya menggunakan NIC YAPPS dengan core ya,
dengan pilihan yang core, kita swipe ke kanan lalu kita tunggu sampai selesai. Nah ini sudah selesai. Setelah itu kita bisa bersihkan cacanya. Setelah itu kita swipe ke kanan dan tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai. Setelah itu kita reboot ulang ya, atau kita mulai ulang. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja sampai memasuki room yang baru, ke home screen yang baru. Nah oke, ini sudah masuk.